Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali ya berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Terima kasih Avenue atas kepercayaannya untuk menunjuk saya mengisi workshop di sore hari ini, dan merupakan rangkaian dari 6 seri workshop ya. Dan temanya nggak beda ya dengan yang menjadi tagline, yaitu Driving Through Uncertainties with Agility. Gitu. Jadi kita lagi di tengah-tengah ketidakpastian, dan gimana kita mendrive ya. Kalau tadi Mas Wim bilang ada appreciative inquiry sebagai sebagai engine-nya gitu. Engine butuh ada yang mendrive. Nah, drive-nya itu adalah agility. Agility itu katanya cepat ya, lincah gitu. Jadi kita pingin kerjanya atau hidup di tengah-tengah uncertainty ini dengan cara yang gesit gitu. Jadi yang dipelajari di sore hari ini nggak hanya yang akan mungkin bisa kita praktekkan ya, di kantor, ya kita ngomongin project secara agile, tapi juga kehidupan kita sehari-hari. Dan saya sendiri saat ini lagi mendevelop suatu aplikasi menggunakan Scrum juga gitu. Jadi saya juga merasakan Scrum ya, menggunakan sprint ya, bekerja sebagai product owner, kemudian juga mengcoach mereka yang mau belajar jadi Scrum Master gitu. Dan kalau teman-teman merasa banyak istilah-istilah baru ya, Scrum Master, Product Owner, itu bukan sesuatu yang sulit kok. Sesuatu yang sangat basic, sesuatu yang sangat-sangat common sense sebenarnya. Jadi jangan khawatir kalau ada istilah ketika teman-teman mengeksplor Agile, wah istilahnya baru semua nih, ada Product Owner lah, ada Scrum Master, ada Sprint Planning lah, Sprint Review, macam-macam. Sebenarnya itu semua hal yang sangat common sense ya, gitu. Oke. Dan seperti biasa, saya ingin check-in dulu ya, daily check-in oleh Mas Wim, mohon dibantu dengan Slido-nya ya. Gitu. Jadi saya stop share, saya ingin tahu Bapak Ibu perasaannya seperti apa sekarang? Senang kah, happy kah, sedih, ya atau apa? Oke, bersyukur, alhamdulillah, setuju. Great, excited, saya juga excited. Ya. Oke. Secara umum ada dua emosi besar ini, Mas Atar. Jadi ada yang bahagia gitu ya, tapi juga ada yang sedang keracak kerucuk tadi ya, ada yang agak kurang happy gitu ya hari ini ya. Gitu kira-kira Mas. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita sore hari ini menumbuhkan energi positif, ya kan? Kenapa kita butuh energi positif? Yang pertama, sudah banyak energi negatif yang beredar saat ini, apapun itu pikiran kita, ya. Kemudian berita-berita negatif, walaupun fakta, tapi mungkin kita harus jaga diri juga untuk menyerap energi-energi negatif yang ada, seperti itu ya. Dan it's all about ceremony in Agile ya, gitu. Jadi kalau kita belajar Agile, kita belajar Scrum, ya, metode Agile, kita belajar juga bahwa penting sekali kita melakukan yang namanya ceremony, gitu. Ya, ceremony itu ada 4 diperkenalkan oleh Agile, ada daily stand up ya. Daily stand up ini yang paling klasik ya, saya rasa mungkin most audience di sini mungkin sudah pernah memperhatikan daily stand up, gitu. Itu dilakukan setiap hari ya, 3 agenda, apa yang mau dilakukan hari ini, kemarin bagaimana, dan apakah kira-kira ada masalah yang akan dihadapi untuk target di hari ini. Itu daily stand up ya. Ada sprint planning ya, jadi ini sebelum sprint, tapi kita nggak akan terlalu detail mengenai sprintnya, ada sprint review, dan ada sprint dan prospektif. Kita akan mempelajari salah satu lagi dari Agile Ceremony di sini. Gitu. Dan berdasarkan guru Agile saya, Pak Amir Lehman, ada ditambahkan di bukunya, buku beliau, Agile Done Well, ya, apa yang telah kita lakukan itulah check-in ceremony yang di tengah. Ya, check-in ceremony to share our emotional energy. Beliau juga pakar energi ya, selain pakar Agile, juga bagaimana kita bisa menemukan energi yang positif gitu. Dan acara beliau di mini workshop ini juga membahas appreciative inquiry gitu. Jadi buat teman-teman di akhir workshop ke-6 berarti ya Mas Wim ya. Nanti ada Amin menutup ya, beliau membuka di sesi pertama dan menutup ya di sesi terakhir yang ke-6, membahas, mengeksplor mengenai AI atau appreciative inquiry. Jadi yang telah kita lakukan adalah check-in ceremony. Kalau yang tadi khawatir, mudah-mudahan dengan acara ini bisa jadi nggak khawatir ya. Yang deg-degan, mudah-mudahan nggak terlalu deg-degan, karena makin lama makin mendekati waktu buka puasa gitu kan. Jadi udah senang ya kan, makin lama makin ceria, udah mau buka puasa, udah bayangin teh manis, kurma, ya kan, apalagi tuh, es kelapa muda mungkin ya, jadi makin happy. Jadi itu penting sekali tim Agile bekerja ya, sebelum mulai harinya,
menyalurkan energi positif. Yang capek jadi positif ya karena orang-orang memberikan energi positifnya. Yang positif makin positif ya energinya. Dan itu penting, yaitu adalah the heart of Scrum. It's all about team collaboration. Team collaboration nggak bisa kerja lu gue, tapi kerja berbarengan ya, kerja dengan chemistry yang bagus, atau istilah Pak Amin, kerja dengan orang-orang yang memiliki vibrasi yang sama atau frekuensi yang sama, pemikiran yang sama. Oke. Terus Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, ya silakan di drop aja di chat box-nya. Nanti Mas Wim juga akan memonitor, saya juga akan memonitor ya, secara berkala mengenai pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, what we have discussed last week ya. Saya rasa minggu lalu udah pada lupa ya kita belajar apa. Mungkin minggu lalu ada sesuatu yang lumayan menarik yang kita pelajari, tapi mungkin ya lupa juga gitu. Jadi nggak ada salahnya kita sedikit-sedikit ya mengulang materi yang minggu lalu. Jadi yang sudah lupa jadi ingat, yang ingat jadi makin mantap ya mengenai agility ini. What we have discussed last week. Oke, kita membahas 2 poin sebenarnya, planning and agile. Kenapa? Karena planning di era sekarang, di era VUCA ya, dan di era tengah-tengah COVID yang kita nggak tahu kapan mulai kerja efektif lagi, apakah mungkin setelah Lebaran kita bisa kerja normal atau makan diperpanjang PSBB-nya, kita nggak pernah tahu itu. Karena yang menentukan bukan manusianya, yang menentukan adalah perkembangan dari penanganan COVID-19 ini dan juga virusnya itu sendiri. It's hard ya. It's become harder to predict the future ya di tengah-tengah COVID-19. Makanya minggu lalu saya mengintroduce just-in-time planning ya, teknik planning di Agile ya, yang menggunakan teknik lean manufacturing yaitu just-in-time. Jadi plannya itu sesuai yang kita akan kerjakan aja, nggak usah plan yang terlalu panjang gitu. Plannya mungkin seminggu aja atau bahkan 2 minggu. Dan itu adalah salah satu kunci suksesnya project-project yang menerapkan sistem Agile gitu. Jadi kita bisa terapkan just-in-time planning. Jadi instead plan-nya adalah 3 bulan ke depan kita mau ngapain, plan aja minggu depan kita ada target apa yang mau kita capai, dan aktivitas apa yang akan kita lakukan supaya target itu bisa diwujudkan. Dan ini menggunakan prinsip dari Agile teknik yaitu inspect and adapt. Gitu. Dan salah satu teknik inspect and adapt ya dilakukan dengan cara daily stand-up meeting. Gitu. Di daily stand-up meeting itu ada 3 agenda yang dibahas, yaitu kemarin ngapain, hari ini ngapain, dan apakah ada masalah yang dihadapi hari ini. Itu adalah satu mekanisme inspect and adapt. 2 dari 3 pilarnya Scrum, seperti itu. Dan menariknya minggu lalu, Mas Wim, minggu lalu tuh ada yang sangat agile sekali dari satu peserta ya. Ada peserta yang sangat agile ya. Namanya juga sudah tenar ya mengenai agility-nya. Dan beliau ternyata sudah menularkan agility-nya kepada anak beliau. Ya, sampai saya bilang, ini sudah ada agilis cilik ya, agilis cilik. Ya, nanti saya akan beri kesempatan kepada beliau untuk cerita. Jadi udah turun ya. Ilmunya udah turun sampai anak ya. Ilmunya sudah turun, betul, ilmunya sudah turun. Jadi agilis cilik, mungkin nanti ada komunitasnya nih agilis cilik ya. Gitu, masih kecil tapi sudah punya pola pikir agile, udah tahu adapt, udah tahu setup meeting. Kan luar biasa gitu ya. Coba saya akan tunjukkan nih beberapa foto dari beliau ya. Setelah workshop minggu lalu ya. Jadi immediately setelah workshop, beliau langsung eksekusi. Kan sangat agile ya Mas Wim ya. Nggak bertele-tele, langsung eksekusi aja apa yang harus dilakukan. Apa yang beliau lakukan minggu lalu setelah workshop, membuat Kanban. Gitu. Membuat Kanban, beliau sharing juga fotonya. Jadi sudah bikin Kanban immediately. Ada targetnya apa, sampai banyak tanda serunya, backlog-nya apa, to-do-nya apa, kemudian ada work in progress, dan ada done-nya. Ya, bikin langsung secara spontan, dan bikinnya sudah sangat rapi, pakai posit-positnya. Siapakah beliau ya? Kita akan minta tolong beliau untuk sharing pengalamannya. Ini adalah Kanban board-nya yang beliau bikin ya, untuk membuat monitor pekerjaan dari atau tugas-tugas dari anaknya beliau. Ada target, backlog, to do, work in progress, dan done. Dan-nya pada senyum loh ya. Dan alhamdulillah sudah ada satu yang done, gitu ya, produktif berarti. Gitu. Siapakah beliau? Ya, mau nebak siapa kira-kira? Ya. Tidak lain dan tidak bukan. Siapa ya? Mbak Korin. Oke. Mbak Korin. Ternyata Mbak Korina. Thank kasih you, puas dong buat Mbak Korina. Wah, gimana you. ceritanya nih Mbak Korina nih? Wah. Ya nggak apa-apa. Anak paling besar kan udah CAPM nih. Anak paling kecil harus jadi agilis gitu loh. Ya, Mas Wim, saya izinkan boleh ya Mbak Korina sharing ya. Apa yang dilakukan? Silakan. Gitu. Dan bagaimana Mas Wim ini
Ya ini sebenarnya ada kronologisnya sebenarnya. Ya. Jadi anak sekarang kan kuliah dari rumah ya, kuliah dari rumah, nugas sendiri. Yang biasanya dia nugas itu berserta teman-temannya kan sekarang itu semakin mereka diisolir sendiri kan terbatas ya berdiskusi, berkomunikasi. Jadi seakan-akan bebannya itu kan numplok di dia semua nih. Nah, memang sebelum Jumat, tadinya saya itu udah mau bikin seperti jancat gitu loh untuk target-target. Di otak saya nih nggak kepikiran Kanban gitu loh. Nah, untung waktu Mas Atar presentasikan, oh iya saya punya Kanban, kenapa harus saya susah-susah gitu. Nah, terus terang aja Kanbannya Mas Atar itu kayaknya lebih lebih adaptif ya. Ada backlog-nya, yang saya tahu itu dia cuma 4 kolom gitu ya. Nah, yang punya Mas Atar itu ada backlog-nya. Jadi kemudian ada WIP-nya, kemudian ada ada DAN-nya. Jadi ini kayaknya lebih aplikatif deh. Saya langsung adapt itu punya Mas Atar, langsung saya arahkan anak saya, oh ya kita punya bahan-bahannya yuk. Modal yang ada aja, langsung agile ya, nggak usah nunggu beli karton, beli nggak ada spidol aja pakai double tape gitu loh. Ya pokoknya semua yang ada resource di rumah itu kita manfaatkan dan dan sepertinya ada yang tadinya dia merasa semua load-nya ke dia itu yang sampai tidak termanage, scatter gitu ya, mana yang duluan, mana yang enggak gitu. 2 hari sebelumnya dia sudah hampir depresi, itu udah sampai nangis, kesel gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu kesel gitu loh, capek, lelah gitu. Nah setelah saya bikinin Kanban malah dia bisa tidur. Jadi seakan-akan terilis dia punya stres, dia tahu targetnya apa, yang sebelumnya dia sampai tidak tidur-tidur malah scatter bebannya. Nah setelah ada Kanban dia malah bisa ngatur jam istirahatnya. Dia tahu apa yang WIP, target WIP-nya dia, apa target on progress-nya dia. Ya paling tidak dia sudah sedikit agile dalam memanage dia punya load yang nggak semua numpuk, semua jadi target, semua jadi WIP gitu ya. Kalau sekarang dia sudah mulai terstruktur. Nah, saya coba setiap hari saya jadi Scrum Master-nya. Ini apa lagi nih? Apa nih belum pindah nih? Kenapa belum pindah nih? Gitu ya. Jadi mamahnya juga jadi dual function nih. Yang masakin juga, yang jadi Scrum Master juga gitu. Ya kira-kira itu long story short-nya Pak Atar yang bisa saya share hari ini. Ya, terima kasih Mbak Korin. Tepuk tangan lagi buat Mbak Korin ya. Terima kasih. Luar biasa agent perubahannya ya. Awalnya berpikir Ganchart ya, tapi Ganchart itu biasanya buat long term ya, buat proyek jangka panjang. Tapi kalau long term planning atau just in time planning ya kita pakai Kanban board aja. Jadi kita bisa membuat yang namanya transparansi. Jadi kalau tadi saya berbicara ada 3 pilarnya Scrum, yaitu inspect and adapt ya, gitu. Satu lagi yang paling sulit digunakan sebenarnya ya. Jadi kalau tadi ada inspect and adapt ya, poin kedua. Salah satu pilarnya dari Scrum adalah transparansi, kerja transparan. Ini yang sangat sulit. Ya kalau anaknya Mbak Korin sudah bisa, maaf Mbak Korin, nama anaknya siapa? Natari. Natari, iya. Natari sudah bisa transparan ya. Itu sudah sangat luar biasa. Karena mungkin waktu dulu saya sekolah, saya nggak berani transparan sama orang tua saya. Gitu. Saya ketahuan nilai jelek ketika diomelin, gitu kan. Nggak ngajarin parent diomelin. Tapi kalau seorang anak, Natari sudah belajar transparan kepada orang tuanya, menurut saya itu hal yang sangat positif. Gitu. Dan orang tuanya sebagai Scrum Master, jangan lupa Mbak Korin, servant leadership. Gitu. Iya. Dengan gayanya Mbak Korin terserah. Tapi masalahnya saya nggak bisa bantuin dia kerjanya pakai komputer. Ya, tapi sebenarnya aneh-aneh. Scrum Master itu nggak touch langsung kerjaan dari tim. Dia memberi arahan. Jangan lupa, minggu lalu kita bahas tim empowerment juga. Nanti kita gitu. Jadi saya appreciate ya Mbak Korin. Dan inilah the power of Agile. Kita nggak terlalu banyak berbicara planning. Cari resource yang ada, ya kan, seadanya. Dan selama itu good enough, ya udah cukup. Gitu. Nggak usah kita nunggu sempurna. Karena ada istilah di Agile, perfection is the enemy of done. Perfection, kesempurnaan adalah musuh dari selesai. Ya, dan kita tahu dari Kanban, kerjaan itu kalau sudah done baru valuable. Jangan lupa, pekerjaan yang terlalu banyak di work in progress, ya, itu belum ada value-nya. Kita berarti being busy. Be produktif adalah ketika kita berhasil membawa yang ada di work in progress kepada done. Kita mau being produktif, bukan being busy. Karena being busy berarti kerjaannya banyak, ya. Mungkin kayak tadi Mbak Korin bilang, banyak banget sampai nggak bisa tidur, sampai depresi.
Karena itu being busy, nggak being produktif. Dan kuncinya apa sebenarnya? Transparansi lagi. Jadi transparansi di Scrum ini kenapa jadi pilar? Karena efeknya banyak ya. Salah satu buat ke manajemen ya. Kita nggak perlu bikin report lagi. Tinggal lihat itu kanbannya, mana yang lagi dikerjakan, mana yang sudah selesai. Kita hemat waktu juga. Gitu. Jadi efeknya banyak ya transparansi itu. Dan tapi unfortunately banyak organisasi yang malu-malu kucing ya membuat transparansi di organisasinya. Mungkin takut kelihatan nggak perform, ya takut di micromanage dan banyak faktor-faktor ya yang membuat orang nggak berani transparan. Dan kalau kita berbicara mau bertransformasi organisasi menuju agile, ya salah satu syaratnya berani kan kita transparan. Kalau nggak berani transparan, lupakanlah mau training-training apapun itu nggak ada gunanya. Kita mau transparan, kita baru bisa menuju agile gitu ya, perusahaannya jadi agile. Terima kasih Mbak Corin sekali lagi. Ya salam ya. Sama-sama Mas Atar. Ya, Semoga sharingnya bermanfaat. Ya. Semoga PR-nya, tugas-tugasnya bisa di-manage melalui Kanban. Dan selain itu, just-in-time planning kita pelajari minggu lalu, kita juga belajar komunikasi. Ya. Di Agile Principle tuh jelas ya disebut bahwa the most efficient and effective method ya untuk menukar informasi itu adalah face-to-face conversation. Jadi langsung berbicara ke orangnya tanpa melalui proses atau tools gitu ya. Manifesto pertama adalah individuals and iteration over process and tools. Jadi lebih diutamakan adalah komunikasi yang sifatnya interaktif, dua arah, tanpa email-emailan. Ya, dan sayangnya kita sekarang mengalami segala macam keterbatasan. Jadi kita mengajari Agile juga sedikit mengalami keterbatasan. Kita nggak bisa face-to-face. Nah, kalau nggak face-to-face, apa efeknya? Efeknya message itu nggak bisa disampaikan secara utuh maupun diterima, dipahami secara utuh oleh lawan bicara kita. Efeknya apa? Tentu miskomunikasi. Ya, apalagi lagi lapar nih kan, tadi ada yang semeriwing, deg-degan. Terus tiba-tiba sore-sore dapat WA yang mungkin sebenarnya enak-enak aja dibaca kalau lagi seger, tapi mungkin kalau lagi sore WA-nya mungkin dibaca dengan nada perut kita ya, bukan dengan nada yang nyaman gitu. Akhirnya kok nih WA-nya iya, nadanya kriuk-kriuk gitu pas dibaca. Jadi baper kita kan. Makanya dengan segala macam keterbatasan, yuk kita mempermudah cara kita berkomunikasi. Caranya bagaimana? Kalau minggu lalu saya sharing, kita bikin ground rules. Ya, mungkin WA-nya, kalau kita WA orang, Pak, ini WA bla bla bla, responnya nggak apa-apa besok aja gitu. Mungkin lagi tarawih juga, kita harus menghargai juga, mengapresiasi orang mungkin lagi ibadah tarawih gitu. Jadi kita bikin ground rules. Think twice before you send any messages. Ya. Pesan-pesan yang mungkin tidak akurat, ya, atau hoax, atau yang membuat malah kepanikan, kita bikin 2 kali deh. Kalau kita terima pesan seperti itu, kayak gimana sih kira-kira reaksi kita? Jadi empathy kepada orang lain. Profesional, ya, kata-katanya yang ditulis di pesan itu harus profesional, harus positif juga. Sekali lagi, kita sudah terlalu banyak ya energi negatif di sekitar kita. Kita coba ya netralkan dengan mulai dari diri kita sendiri, yaitu menjadi positif ya, reach out dan listen closely. Kalau kata Stephen Covey, listen to understand, ya, bukan listen to respond. Gitu. Jadi baca pesan di WA, di Zoom, email secara utuh, jangan setengah-setengah, coba pahamin baru kita merespon. Kalau kita mau respon langsung dan dengan bawaan kita yang lagi negatif, percaya sama saya, efeknya akan lebih negatif lagi. Jadi lebih baik nggak usah dibales. Kayak saya mungkin di LinkedIn ada posting-postingan saya yang direspon negatif oleh beberapa orang yang memang langganan posting negatif di LinkedIn. Saya termasuk satu korbannya. Dan saya sekarang sudah belajar ya kita avoid aja gitu. Jadi saya nggak akan balas. Kalaupun saya balasnya besok aja. Siapa dia nyuruh saya balas segera? Ya kan? Saya nggak ada kewajiban kok balas ke dia segera. Bukan bos saya juga kok. Gitu. Jadi jangan terpancing ya untuk hal-hal yang negatif. Karena sekarang ini sekali lagi kita lagi di tengah-tengah eranya VUCA. Ya, apa itu? Volatility ya, tingkat perubahan sangat tinggi, ya banyak surprise ya, banyak uncertainty dan kita belajar bagaimana mendrive uncertainty. Tadi kita ada belajar ya komunikasi harus diperbaiki, just in time planning bisa kita gunakan dan alhamdulillah telah digunakan oleh Mbak Corin seperti itu. Dan juga ada complexity, semua ini sudah kompleks ya, tidak lagi sebab A akibatnya A gitu, enggak seperti itu lagi. Terlalu banyak hal-hal yang membuat benang jadi kusut ya. Jadi kalau kita melihat, oh data-data COVID seperti ini gitu kan ya, ya sebab akibat ya kan. Karena banyak orang yang masih bandel berkeliaran di luar. Yang mungkin ada sebabnya juga kenapa mereka harus keluar, mungkin cari makanan atau maksudnya bekerja, cari nafkah ya kan.
kenapa mereka mesti harus keluar sih untuk cari nafkah ya? Efeknya penyebabnya lebih banyak lagi, lebih kompleks. Nggak seperti karena A, jadi seperti ini akibatnya. Nggak seperti itu. Kita di tengah kompleksitas. Jadi tujuannya kita permudah aja yang sudah kompleks. Dan ambiguity. Ambiguity ini adalah sesuatu yang ambigu, ya, yang gray area, gitu. Di tengah-tengah nih, ada mixed meaning, ada kemungkinan kita salah baca, ya kan? Minggu lalu kita ada tes juga kan ya, dengan how do you feel kalau ada bos ngirim message, where is the report, huruf besar semua, tanda tanya banyak, gitu. Atau dengan kata-kata yang hurufnya nggak ada huruf besar gitu. Ya mungkin yang huruf besar semua kepencet, mungkin dia minta tolong istrinya, tolong tulis dong WA ke gue, mungkin istrinya biasa huruf besar semua, kita nggak pernah tahu itu. Jadi lebih baik kita berpikir positif aja, daripada kita menyambut energi-energi negatif. Karena tim Agile ketika bekerja harus dalam environment yang positif. Makanya biasanya dimulai dengan seremoni. Seperti itu. Ya. Terus bagaimana kita bisa menang lawan VUCA, lawan COVID-19 ini? How can we win the fight against VUCA dan COVID-19? Gitu. Ya, untungnya, ya Bapak Ibu, untungnya ada lawannya VUCA. Yaitu apa? VUCA juga. Lawannya VUCA adalah VUCA. Tepatnya VUCA Prime. Ya, VUCA Prime. Ini bukan bukan dipaksa-paksa, tapi memang benar ya, dipropose oleh Bob Johansen tahun 2007. Framework ya, practical approach, bagaimana kita bisa secara mudah ya membuat cara-cara memitigasi efek dari VUCA tersebut. Ya. Nanti teman-teman akan latihan ya, bagaimana ya melakukan teknik VUCA Prime ini. Jadi VUCA lawannya VUCA Prime, gitu. Kita lakukan practical approach ya menghadapi VUCA. Ya, apa VUCA Prime? V-nya adalah vision. Focus on activities that will bring you closer to your goal. So, sekarang kita pikirin apakah yang kita lakukan sekarang, aktivitas-aktivitas kita, itu mendekati kita ke tujuan kita atau enggak. Itu banyak hal-hal negatif yang kita lakukan. Gitu. Kalau istirahat, itu hal yang positif, kita recharge. Tapi kalau kita malas-malesan, nggak produktif, ya, apakah itu mendekatkan kita pada aktivitas yang membawa kita ke tujuan kita. Jadi kalau tim project, ya, project manager, functional manager, business owner, harus selalu tekankan visi kita kemana nih, gitu. Supaya orang-orang itu mendapatkan motivasi dan inspirasi dari leadernya, ya, di tengah-tengah ketidakpastian. Kemudian understanding, ya, understanding ini melawan dari U yang tadi, ya, punya uncertainty, ketidakpastian, gitu. Dan saya ini mengalami ya di beberapa WA group yang suka membahas COVID-19 ya. Dan juga sedikit banyak menggoreng dengan isu politik ya. Ya lucunya kadang-kala kita udah di bulan Mei ada ngirim postingan atau ngirim berita di bulan Januari dikirim. Jadi seolah-olah memperkeruh masalah gitu. Karena kita udah di bulan Mei kok ngirim berita di bulan Januari atau Februari yang udah nggak relevan lagi dengan topik hari ini. Ya, tujuannya apa? Karena kan orang nggak terbiasa membaca berita yang di forward ya kan, dia hanya bisa baca headlines-nya aja, headlines-nya panik ya atau bikin kita nggak tenang. Ya, terus di forward kemana-mana. Jadi kita sebagai project manager, apa yang kita lakukan? Kita harus up to date dengan data-data apa yang sedang menjadi isu di hari ini, gitu. Nggak lagi dengan data-data berita-berita yang sudah obsolete, gitu. Jadi kita harus up to date, ya. Kemudian clarity, ya. Clarity itu dengan kompleksitas yang ada sekarang ini, yuk kita simplifikasi aja lah cara berkomunikasi. Dimudah-mudahkan aja lah. Ya kan? Nah itu agile sekali. Kalau tadi Mbak Corin, udahlah daripada harus ke supermarket, ke Gramedia untuk beli peralatan bikin Kanban, ya udah yang ada apa kita bikin aja. Kita permudah aja semuanya. Simplify communication. Ya. Dan terakhir ada agility. Ya. Agility adalah kita fleksibel supaya kita cepat mengadjust terhadap perubahan yang terjadi sangat cepat. Jadi ini adalah VUCA Prime. Ya, ini adalah VUCA Prime. Ya, vision, ya, emphasis on your goals and objective, ya. Pisahkan mana yang important, mana yang urgent, ya. Gitu. Jangan semuanya jadi top priority. Agile itu diajarin yang membuat prioritas, gitu. Understanding juga, kita kerja dengan data yang up to date, bukan yang sudah obsolete, ya. Kemudian clarity itu adalah kita berkomunikasi, ya. Kita berkomunikasi, kita permudah aja. To better complexity, project managers need to communicate effectively. Tadi sudah ada tips-tips dari saya. Kemudian agility, itu adalah kita fleksibel supaya kita bisa merespon perubahan dengan cepat. Oke, oleh karena itu ada tugas buat teman-teman.
Tapi sebelumnya Mas Wim, apakah ada pertanyaan dari chat box-nya? Sementara belum, Mas Atar. Oke, kalau nggak ada Bapak Ibu pertanyaan, kalau saya ada yang mau nanya. tanya, iya, jangan malu-malu ya, langsung Iya. aja di chat box atau angkat tangannya, biar nanti saya akan sambungan ke Mas Atar. Ya. Jadi kalau yang pernah jadi peserta training saya, Mas Wim, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya akhirnya. Makanya nyesel kan nggak nanya. Saya nanya. Oke, ya, saya akan minta tolong dari teman-teman, ya, saya akan secara random minta ya teman-teman untuk sharing. Coba, kan ini ada 4 ya, ada vision, understanding, clarity, and agility. Nah sekarang teman-teman coba bikin kalimat, ya, bikin kalimat dengan cara I will, ya, saya akan pilih yang ini, yang fokus on bla bla bla, work with bla bla bla, simplify communication bla bla bla, provide flexibility bla bla bla. I will focus di antara 4 ini dengan cara apa, by doing-nya bagaimana. Jadi teman-teman silakan ya, entah itu nulis di kertas, di notepad atau di kepalanya, kira-kira pilih 1 di antara 4 ini ya, yang akan teman-teman lakukan ya, dengan cara seperti apa. Ya. I will focus on activities that will bring me closer to my goal by reading a book every day misalkan, by sharing session once a week about agile misalkan, karena saya praktisi agile misalnya. Nah teman-teman yuk silakan coba ya praktekkan ya. Nggak mesti yang vision, bisa juga yang understanding. Jadi I will work with up-to-date data coming from all stakeholders by in the morning I will read every newspaper misalkan, every berita di Detik. Nggak mesti bahasa Inggris ya, by the way, bahasa Indonesia boleh. Ya, so I will focus, I will simplify communication to make sure messages are understood clearly by every day we are having daily meeting misalkan dengan time box 15 menit. Ya silakan Bapak Ibu, lama-lama semua kerja apa masa ini Mas Wim. Ya. Jadi saya biarkan teman-teman coba membuat. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ada pulpen dan alat menulis di samping kanan kirinya. Ada kertas, silakan tulis di kertas. Kalau mau tulis di chat box, silakan. Kalau mau tulis di HP, silakan. Nanti bisa ditunjukkan ke saya dan Mas Atar. Berapa menit, Mas Atar? 2 menit cukup ya? Saya kasih waktu 3 menit, Mas Wim. Oh, 3 menit. Oke, itu Mas Atar lebih baik dari saya. 3 menit katanya. 3 menit aja. Gitu. Mas Wim, saya mau nyapa Pak Yon Emri nih. Pak Yon Emri. Oke. Indosat nih. Pak Yon, apa kabar? Semoga sehat. Alhamdulillah, sehat Pak Atar. Ya, Yon, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nggak bisa pulang kampung dong nih ya? Udah di kampung, Pak. Oh, udah di kampung, Alhamdulillah. Kampung Nanjau Tato ya. Jadi sebelum ada... Lorit, iya. Oh, kita tunggu aba-aba. Iya, tunggu aja dan diomelin. Udah. Oke. Berapa menit lagi, Mas Wim? 2 menit lagi, Mas Atar. 2 menit lagi, siap. Ya, silakan teman-teman brainstorming ya sendiri. Kira-kira apa yang akan teman lakukan? Ini lawannya VUCA ya, VUCA Prime namanya. Vision, Understanding, Clarity, and Agility. Nanti saya secara random ya Mas Wim ya. Ini pertama ya. Saya random aja. Jadi everybody must be prepared. Everybody must be prepared. Dan sekarang ada yang benar ya. Artinya yang penting kita tahu ya cara meng-create ini. Ini Pak Adi Prawira sudah ada. I will prioritize my time by establishing which tasks are more important and have bigger impact. Ya, terima kasih Pak Adi Prawira dari Singapura ya. Tadi nggak disebut loh Pak Mas Wim yang di luar Indonesia. Iya, saya salah. Waduh, underestimate nih sama Pak Adi Prawira. Mohon maaf Pak Adi.
Kalau ini agile gini, we are wrong a lot katanya ya. We are wrong a lot, betul. Ya, jadi sekedar sharing juga sambil nunggu yang lainnya ya. Jadi tadi malam saya sampai jam 12 malam ngobrol dengan Pak Amin, nanya ke beliau, Pak Amin ada tambahan ya nih materinya gitu. Dan Pak Amin ngomongin mengenai we are wrong a lot gitu. Jadi nanti ada topik juga mengenai we are wrong a lot gitu. Kita sering salah. Jadi jangan pernah memposisikan diri kita selalu benar. Saya posisi di sini kebetulan sudah tahu lebih dahulu, sudah pernah melakukan kesalahan terlebih dahulu daripada teman-teman. Saya sharing di sini biar teman-teman tidak melakukan kesalahan yang pernah saya lakukan. Gitu. Ya, Ibu Teti ada ya? Dari Mas, Bu Teti, boleh kamu baca, ya. Bu Teti? Ya, Bu Teti. Bu Teti akan fokus pada aktivitas-aktivitas untuk mencapai target dengan menghindari membaca berita atau WhatsApp grup yang tidak terkait. Wah, oke. Jadi mau menghindari yang tidak penting gitu ya, Bu Teti ya. Oke. Kemudian ini ada Mbak Devi. Mbak Devi katanya, I will focus on my thesis. Waduh. By learning more with the best people in the field. Wah, luar biasa. keren. Habisin waktu ya Mbak ya. Wah, Mas Ainanto, Fuka Prime-nya, I will focus simplify communication by doing confirmation daily task in morning briefing. Waduh. Masih ngantor toh Mas Ainanto? Masih, Mas. Masih, wah. Oke. Ya. Ini tadi saya lihat Pak Anton kayaknya beberapa kali nyoret-nyoret. Ini ada yang mau di-sharing Pak Anton? Silakan Pak Anton. Silakan di-open mic-nya Pak Anton. Oke, terima kasih Om Wim. Saya coba coret sedikit. Saya lebih memilih ke agility, karena sekarang masa dalam suasana Ramadan, jadi saya mengajak anak-anak saya untuk lebih banyak membaca Quran secara agile, secara sedikit, tidak terlalu banyak, tetapi rutin. Gitu. Ya. Keren. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Anton. sharingnya Pak Anton. Spiritualnya juga sudah menggunakan cara agile ya. Jadi mungkin masih kecil, Ya, masih belum terlalu lancar ya. Seperti saya belum terlalu lancar ngajinya gitu ya. Tapi lebih baik mulai daripada nggak sama sekali. Terima kasih Mas Anton. Betul. Bisa Betul. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ya. Kemudian ada siapa lagi nih, Mas Win? Oh, ini ada juga nih Pak Imam Handoyo. Nih, wah mirip-mirip dengan Pak Anton nih. I will provide flexibility to adjust to change, read more quickly to achieve 30 juz finish this month. Wah, targetnya selesai ya, satu Al-Quran ya, Pak Imam ya, 30 juz. Boleh di-share dong Pak Imam? Silakan di open mic-nya Pak Imam. Masih di mute ya Pak Imam. Oke, sudah saya unmute. Silakan di-share Pak Imam. Oh, iya. Ya, karena bulan-bulan pertama, minggu pertama puasa itu banyak tugas dan sebagainya. Kemarin juga mempersiapkan itu tender dan sebagainya. Jadi fokus di situ. Setelah itu selesai, kayaknya harus adjust waktunya sedikit-sedikit harus ya ditempatkan. Karena mungkin sudah juz 5. Mudah-mudahan masih jauh nih. Tapi ya itu tadi Fuka Prime-nya itu di agility, kita ambil waktu-waktu yang itu. Keren Pak Imam. Jadi kejar tayang nih ya, dari juz 5 ngejar sampai harus 30 selesai bulan ini ya Pak Imam ya. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak sharingnya Pak Imam. Ini juga ada Bu Korina. I will provide flexibility to just change more quickly by inspect and adapt what's going in current situation, especially during this COVID pandemic. Oke, nah ini ada Pak Ayon Emri juga. Saya akan belajar lebih agile dengan mengubah mindset saya. Setiap perubahan yang sebelumnya adalah ancaman, diubah menjadi tantangan. Dan I will do it. Waduh. Luar biasa. Wah, boleh share dong nih Pak Ayon. Pak Ayon Emri, silakan di... Ya. Ya, Dengan saya, Ayon Emri. Pak Ayon, mangga. Ya, dengan perubahan ya kebetulan di tempat kantor saya bekerja banyak perubahan ya. Perubahan itu betul-betul bukan baik perubahan organisasi maupun perubahan cara kerja. Awalnya setiap ada perubahan saya selalu ini kok berubah, bikin capek aja sih, bikin ribet aja sih. Udah ada yang
santai, kenapa harus nyari yang susah gitu ya. Nah itu ternyata setelah direnung-renungkan ya memang berubah itu adalah yang abadi. Jadi memang kita harus ngikut terus dengan perubahan. Ya kalau tidak ikut dengan perubahan ya akan tertindas sendiri, tertinggal gitu. Iya. Jadi mau mindsetnya berubah selama atau ini, aduh ribet banget nih dengan perubahan. Nah, ya harus berubah menjadi ini adalah tantangan yang harus kita hadapi dan saya harus bisa menghadapi. Ya. jadi berubah atau tertindas gitu ya tema besarnya Pak Yon ya. Iya. Oke. Itu kira-kira Mas Atar. Ya, terima kasih Mas Wim, terima kasih Pak Moderator. Saya rasa message dari semuanya yang VUCA Prime ini sangat powerful ya. Dan saya suka nih, mungkin saya akan kutip nih kata-kata dari Pak Yon nih, ancaman dirubah menjadi tantangan gitu ya. Threat menjadi opportunity kalau di risk management ya. Gitu. Kelemahan jadi kekuatan kita. Gitu. Jadi semoga Pak Yon juga bisa mendapatkan agile journey yang menarik yang bisa membuat diri kita menjadi better version of ourselves in every single day. Terima kasih Pak Yon, terima kasih semuanya yang sudah sharing mengenai VUCA Prime dan coba dipraktekkan ya, jangan lupa dipraktekkan sedikit daripada nggak sama sekali. Gitu. Ya, jadi ini adalah obatnya ya menghadapi VUCA. Ya, obatnya menghadapi VUCA, kita coba ya menjalankan VUCA Prime to win the fight against VUCA and the COVID-19 ya. Semua hal yang tingkat perubahannya sangat-sangat tinggi saat ini coba kita kalahkan dengan mereka. Dan itu adalah suatu tantangan ya Pak Yon Emri ya. Terima kasih Pak Yon, kata-katanya saya sangat suka sekali. Oke, selanjutkan jadi teman-teman nanti mungkin yang punya tim bisa juga ya minta timnya membuat seperti ini juga gitu ya kan. Yang di sini kebetulan dipercaya menjadi pemimpin dalam timnya, coba bikin visionnya apa, understanding-nya apa, kemudian clarity-nya seperti apa, agility-nya seperti apa, dan tulislah sesuatu yang bisa actionable ya. Jadi kalau tadi Pak Ai ya dan Pak Imam mau mau khatam insya Allah di bulan ini, Mas Anton juga, berarti kan ada action itemnya apa gitu, setiap hari baca Al-Quran kah, atau dipecah setiap sholat berapa halaman gitu kan. Nah, itu adalah suatu actionable item yang bisa kita eksekusi langsung. Gitu. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman sudah tahu ya cara menghandle VUCA dengan VUCA Prime, dan kenapa agility? Tadi yang seperti kata Pak Yon ya, kita harus adaptif ya. Kita harus adaptif ini apa sih sebenarnya? Kita cepat beradaptasi kalau bahasa Indonesianya. Jadi kalau adaptif itu apa? Agak susah dibayangin. Kita gampang berubah. Ya kalau Pak Yon mungkin selama ini mohon maaf, mungkin sulit berubah. Kenapa? Karena perubahan apapun diterimanya sebagai ancaman, sehingga sulit untuk berubah. Tapi sekarang pelayan merubah mindset-nya. Ya, perubahan apapun dilihatnya sebagai tantangan. Gitu. Dan Pak Yon mau menghadapi tantangan. Dia tulis, I will do it. Gitu. Agile is adaptive. Kemampuan kita dalam menyesuaikan perubahan. Dan itu penting sekali di saat ini. Kenapa? Karena perubahan, tingkat perubahan itu sangat tinggi. Gitu. Dan sebaliknya, yang namanya prediktif, ya, kalau kita ngomongnya di konteks project management, prediktif atau yang digunakan waterfall, itu adalah untuk pekerjaan yang kita bisa prediksi. Ya, berapa lama, dan selama pekerjaan tersebut, tingkat perubahannya rendah. Makanya namanya prediktif, bisa diprediksi. Ya. Tapi kita minggu lalu belajar, udah susah nih kita memprediksi. Ya, apapun yang kita kerjakan, kita prediksi short term aja, atau just in time planning. Gitu. Prediktif itu saat ini mungkin kurang bisa dipakai ya karena banyaknya perubahan, dan prediktif itu cara kerjanya ya kita memplankan semuanya sekaligus ya di depan ya, katanya adalah plan the work and then work the plan. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah di akhir tahun ya di awal tahun ini ada meeting satu perusahaan membuat plan jangka panjang selama setahun, itu adalah sesuatu yang prediktif gitu. Kalau di Agile kita nggak bisa membuat prediksi sejauh itu selama setahun, karena pekerjaan Agile itu pekerjaan yang tingkat perubahannya tinggi ya, jadi kata kunci itu. Tingkat perubahannya tinggi, kita harus bisa beradaptasi gitu. Sedangkan yang prediktif untuk yang tingkat perubahannya rendah gitu. Kalau berubah bisa juga, tapi mekanismenya ribet gitu ya, agak rigid prosesnya gitu. Jadi kita harus adaptif, ya kan? Nah, kalau kita mindsetnya mungkin mindsetnya Pak Yon yang dulu ya, kalau perubahan itu adalah ancaman, jadi kita akhirnya nggak mau
berubah. Kenapa? Karena kita anggap semua itu bisa diprediksi. Semua bisa kita kontrol. Ya, semua bisa kita kontrol. Plan the work, then work the plan. Pertanyaan saya adalah, can we control COVID-19? Adakah orang di dunia ini yang bisa bilang, saya bisa kontrol COVID-19? Di berita-berita dulu, saya masih rajin baca berita ya, masih menyerap energi negatif dengan baca-baca berita COVID-19, sehingga saya jadi parno sendiri. Ada berita yang orang mengatakan dia udah punya obatnya untuk COVID-19 gitu kan ya. Orangnya ya agak-agak sulit dipercaya gitu. Karena memang hingga hari ini belum ada yang bisa menyatakan obat ini 100% menyembuhkan COVID-19. Ya, mungkin kita sudah mendekati, insya Allah ya, obatnya maupun vaksinnya, tapi saat ini kita masih belum bisa mengontrol COVID-19. Pendapat saya pribadi, at the end of the day, ya, at the end of the day kita akan hidup dengan COVID-19 ya. Seperti kita bilang, aduh kena flu nih gue, ini obatnya nih, sembuh besok, istirahat sembuh. Ya mungkin suatu saat kita bilang, aduh gue kena COVID nih, ini obatnya nih, gitu kan. Seperti yang ada di iklan TV, minum sembuh, udah kayak gitu aja. Gitu. Mudah-mudahan hari itu nggak lama lagi kita akan rasakan, amin, gitu ya. Tapi saat ini faktanya adalah kita tidak bisa mengontrol COVID-19. Yang kita bisa lakukan adalah yang kata-kata Pak Yon ya. Kita harus fleksibel, mengubah pola pikirnya Pak Yon ya, mengubah mindset-nya. Ya, yang selama ini kita menghadapi sebagai ancaman ada COVID-19, ya, perubahan di organisasi, perubahan cara kerja kita yang work from home, kita harus bisa fleksibel. Kalau nggak kita tertindas tadi ya, kata-katanya Pak Yon. Kalau nggak kita tertindas, jadi kita harus fleksibel gitu. Nah, berbicara fleksibel, berbicara agile, nah kita harus ingat terus ya manifesto dari agile itu apa. Gitu. Ada 4 ya, individuals and interaction over process and tools, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiation, dan terakhir yang akan dibahas adalah responding to change over following a plan. Ya, plan yang jangka panjang, plan yang setahun yang kita bikin bersama tim kita ya. Udah nggak berlaku lagi. Kita harus merespon perubahan. Kita juga nggak bisa bilang ya, kalau teman-teman Avenue mau berbisnis setelah COVID ya, biar bisa training lagi nggak akan mungkin. Kita sudah kalah cepatnya, kalah gesitnya dengan mereka yang mau menyesuaikan terhadap perubahan ya training secara online. Dan Avenue salah satu tempat training yang sudah mulai cepat menyesuaikan ya, gitu, dan sudah menjalankan ya mini workshop ini. Jadi luar biasa ya. Dan teman-teman di tempat-tempat lain saya rasa juga sudah tahu ya, kita harus sekarang menyesuaikan diri terhadap perubahan ini. Jadi kita nggak bisa lagi following a plan, tapi responding to change. Seperti itu. Mas Wim, saya mau cek poin. Apakah ada pertanyaan? Yes. Oke. Untuk cek, inspect, dan adapt ya. Oke. Ya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sebelum saya masuk ke bab berikutnya yang apa itu yang bicara inspect and adapt. Mas Atar, mau nanya dong Mas Atar. Mbak Korin. Ya. Ya kan Mbak Korin. Yes, apa namanya, ini apa sekali ya, maksudnya terminologi sekali ya. Tadi saya lihat itu kalau bisnis itu kan dia prediktif ya, bisnis long term, sementara agile itu dia adaptif. Sementara kita kan harus harus mempunyai juga short term, medium term, long term planning untuk bisnis kita gitu. Ya. Nah, sekarang apakah misalnya percepatan seperti apa yang harus kita lakukan saat ini dengan kondisi ini biar long term kita itu masih kira-kira masih terukur atau memang sudah harus change direction gitu loh Pak? Oke, saya coba jawab ya Mbak Korin ya. Saya bukan konsultan bisnis, tapi saya coba menjawabnya dengan prinsip dari agile ya Mbak Korin. Ada 2 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah boleh kita tetap mengacu kepada long term target kita, ya saya nyebutnya long term target kita. Tapi kita nggak bisa lagi mengeksekusi long term target kita dengan plan yang panjang juga. Kita harus breakdown menjadi kecil-kecil targetnya, gitu. Jadi kata target bisnis perusahaan 1 miliar ya kita udah nggak bisa lagi berharap plan 1 miliar itu plannya untuk 1 miliar setahun kita jalanin. Kita mungkin udahlah kita bahas aja deh, gua ini mau 1 M. 100 juta aja deh, atau 50 juta. Tapi lama-kelamaan makin meningkat sampai depan. Gitu. Kemudian secara bisnis bagaimana? Memang kalau di Agile itu ada namanya pivot ya, ada namanya kalau di startup company pivot. Jadi kita mencoba bisnis yang lain gitu, yang berhubungan dengan kita juga. Mungkin teman-teman pernah baca ya, kalau di Italia sana ketika heboh-hebohnya
banyak brand-brand mewahnya kayak Louis Vuitton memproduksi udah bukan tas lagi, tapi memproduksi masker mungkin ya. Dan juga kayak brand-brand kayak Lamborghini malah memproduksi ventilator gitu. Jadi seperti itu. Bukan berarti Mbak Corin sekarang akhirnya jadi mengubah bisnisnya secara total, tapi mungkin juga kita harus inspect and adapt ya. Kalau kita doing the same thing every day dan kita kebetulan belum rezekinya, mungkin kita harus berpikiran apa yang menjadi bisnis yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi kalau bisnis makanan yang sebenarnya terimbas, tapi mereka sudah memberikan layanan secara online, misalkan belanja secara online. Gitu. Jadi saya bukan bilang Mbak Corin bisnisnya ini berarti harus ke sini, saya nggak bisa bilang gitu karena saya bukan pakar di industrinya Mbak Corin. Cuma mungkin prinsip agility-nya bahwa kita melihat apa yang menjadi opportunity ya yang bisa membuat kita tetap bisnisnya berjalan. Kita mencoba dengan cara start small dulu aja. Gitu. Entah itu buka lapak atau Tokopedia ya, atau apapun itulah gitu lewat WhatsApp group atau Instagram, mungkin itu bisa gitu. Mungkin saya nggak tahu, saya bukan bisnis konsultan, tapi prinsip agility-nya ada di situ. Short term planning untuk mengejar target secara long term-nya, dan yang kedua adalah pivot dari bisnis yang sekarang. Mungkin seperti itu Mbak Corin. Oke, thank you Mas Arel. Thank you juga Mbak Corin. Oke. Mas Wim, saya lanjutkan ya ke materi berikutnya. Ya. Kalau teman-teman minggu lalu mungkin ingat ya ada topik yang seru juga dan dibantu saya oleh Pak Amin ya penjelasannya mengenai team empowerment ya. Kita waktu minggu lalu kalau teman-teman udah agak lupa saya kasih tugas ya apa the biggest challenge selama WFA dan apa solusinya. Gitu. Dan waktu itu saya bilang, nah kita sebenarnya sudah tahu solusi permasalahan kita. Gitu. Dan makanya saya sempat bilang ya yang membuat keputusan itu adalah orang yang terdekat dengan informasi. Ya, doers-nya, pelakunya itu yang paling tahu masalahnya apa dan dia harus dikasih otoritas ya dalam menjalankannya. Gitu. Dan bos, manajemen itu memberi visi. Dan vision itu salah satu bagian dari apa? VUCA Prime. Gitu. Jadi ini berhubungan. Visionnya apa? Gitu. Jadi kita hanya kontrol, authority, saatnya kita harus ngasih vision. Dan biarkan orang-orang di lapangan yang membuat keputusannya. Gitu. Jadi give authority to those closest to the information. Seperti apa sih maksudnya? Kalau masih belum mikir juga. Jadi kita tekankan visionnya, ya salah satu dari VUCA Prime. Inspirasi, ya membuat orang itu semangat untuk bekerja dan punya alasan mau ya kerja ya, sampai keringetan misalnya. Kasih inspirasi buat mereka. Misalkan perahu kita lagi bergoyang, tapi ya kita yakin kita bisa melewati ini semua. Dan yang poin kedua, saya tebelin semuanya karena menurut saya kalimatnya luar biasa. When the decisions are made by people who works close to the situation. Kalau keputusan dibuat oleh orang yang dekat dengan pekerjaan tersebut, ya kemungkinan besar keputusannya tepat sekali. They will be the most accurate as possible. Gitu, ya. Jadi itu maksudnya team empowerment, ya kalimat kedua. Dan nggak hanya itu efeknya, ya, it will bring success to the company not only because of that, but also because they feel like they own the business. Kalau karyawan kita sudah merasakan part dari perusahaan, ya, wah itu luar biasa. Nggak akan resign tuh orang. Mau susah payah juga, mau jungkir balik. Ya. Kalau saya merasakannya apa coba ya? Tahun 2000-an, awal tahun 2000-an, one of my all-time favorite movie, The Lord of the Rings. Ya, di sini ada yang suka Lord of the Rings, coba dikasih jempolnya kalau suka Lord of the Rings, terutama yang ketiga, The Return of the King. Saya itu dalam 1 minggu. Tunjukkan jempolnya. Tunjukkan jempolnya yang suka Lord of the Rings, terutama Return of the King. Saya mau sharing ya, Mas Wim, waktu itu saya kebetulan masih di negeri non jauh di sana. Ya. Masih di Jerman. Saya dalam seminggu 3 kali ke bioskop nonton film itu. 3 kali dalam seminggu. Saking senangnya itu film. Ya, 3 kali. Dan kenapa saya sangat suka itu film? Karena salah satu perang terakhirnya di film Return of the King itu adalah ketika tentara dari Gondor itu tentaranya sedikit, mereka tidak menghindar dari musuh, mereka menantang musuh, ya seperti katanya Pak Yon. Jadi kan itu sebagai tantangan, menantang musuh, ya ke The Black Gate itu tuh gerbang yang sangat besar sekali di tempatnya Mordor ya, tempatnya si Sauron. Kemudian pemimpin ya turun dari kudanya, dia jalan kaki menuju The Black Gate yang sangat-sangat kokoh
ya, gede sekali. Apa yang dilakukan? Ya, dia nggak kabur, dia panggil musuhnya. Keluar dari Black Gate ini, kita perang sekarang. Kemudian Black Gate-nya mulai terbuka secara perlahan dan dia balik ke tempat pasukannya. Karena cukup jauh, dia jalan kaki ke pasukannya, dia naik kudanya lagi dan dia ngasih speech gitu kepada tentara-tentaranya. Ya, dia bilang akan ada suatu hari di mana kita kalah. But not today. Today we fight, dia ngomong itu. Saya nonton itu, Mas Wim. Saya sampai bilang, ini kalau gue benar-benar di sana, gue akan perang, gue akan mati dengan dia saat ini juga. Gitu loh. Nah, vision itu yang harus selalu digaungkan. Ya, kita sebagai pemimpin, kita sebagai project manager, kita sebagai leader, kita sebagai business owner. Ya, kita nggak akan kalah sama COVID. Kita nggak akan kalah oleh VUCA. Ya, kita mungkin akan kalah suatu saat, but not today. Today we fight. Saya sampai 3 kali nonton itu. Dan kalau saya lagi demotivated, saya nonton di YouTube itu. Ya. Jadi saya mungkin sudah beribu-ribu kali nonton adegan itu. Ya, dari si pemimpinnya. Ya, pemimpinnya. Gitu. Namanya siapa? Aragorn. Ya. Aragorn pemimpin yang nggak mau jadi pemimpin. Ya, dia kabur dari kerajaannya karena dia merasa pendahulunya gagal sebagai pemimpin. Dan dia nggak mau jadi pemimpin. Pemimpin dia adalah pemimpin yang diminta oleh rakyatnya untuk menjadi raja. Itu luar biasa menurut saya. Ya. Saya nggak bilang kita ngomong seperti itu, seperti Aragorn, tapi menurut saya kita harus memberikan inspirasi ya, kepada tim kita, tim empowerment. Ya, gitu. It's all about the agility ya. Dengan cara seperti itu, the best feelings ya. Kalau orang merasa, worth it hari ini gue kerja sampai keringetan, diomel-omelin customer, worth it ya. Ketika karyawan udah merasa part dari bisnis, wah itu udah luar biasa. Saya pun ingin perang sebenarnya. Padahal saya takut mati ya. Sesinya dengan Pak Amin yang namanya apa? Fobia ya Mas Wim ya. Saya bilang fobia saya ya mati. Saya rasa banyak orang ya fobianya mati gitu kan misalnya. Tapi saya di film itu ya, film itu fiksi ya. Saya merasa saya mau mati demi ini orang gitu. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa menggerakkan, bisa memberikan inspirasi kepada tim. Jadi Bapak Ibu yang beruntung punya tim yang di lead. Jadi coba tonton filmnya, film Lord of the Rings ya, buat ngabisin waktu mungkin, tapi juga mendapatkan lesson learn yang luar biasa dari seorang pemimpin yang bernama Aragorn. Kemudian saya mau membahas nih birokrasi. Ya. Memang to be honest, birokrasi itu adalah salah satu anti-agile ya, atau anti-pattern-nya agile. Birokrasi itu bisa melemahkan kecepatan. Gitu. Jadi ada istilah namanya minimum viable bureaucracy. Jadi ini teman-teman yang mungkin ngomongin ya SOP dan lain sebagainya, ya ada namanya minimum viable bureaucracy. Apakah itu? Ya, apakah itu? Itu adalah sesuatu yang jadi sama juga kayak just in time planning ya Mas Wim ya. Artinya kita plan sesuai kebutuhan aja. Nah MVB minimum viable bureaucracy itu adalah birokrasi ya, atau SOP yang cukup good enough, yang nggak terlalu ribet, gitu ya. A way of having just enough processes to make things work. Ya. Kenapa saya ngomong MVB ini? Saya mau gabungkan MVB ini. Kenapa? Karena kalau saya ngomongin agile, ujung-ujungnya ngomongin SOP. Ya. Dan kalau SOP, saya udah ada jawabannya. SOP itu dibikin hari ini, setahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, atau bahkan 10 tahun yang lalu. Pernah di-review nggak ya, keefektifan dari SOP itu? Gitu. Nah, saya juga bukan untuk minta teman-teman langsung membuat gebrakan di kantor untuk merubah SOP, nggak juga. Tapi saya memberikan ide. Saya coba membuat inspirasi yang namanya MVB ini. MVB ini adalah balance ya antara manajemen kontrol dan otonomi. Ya. SOP yang good enough tanpa bikin ribet. Gitu. Dan karena saya salah satu orang yang percaya tim empowerment, solusi adalah di tangan orang yang mengerjakan, saya mau challenge Bapak Ibu sekalian. Ya, coba 3 menit kurang lebih, find one inefficient processes at your company. Jadi coba cari proses apa yang nggak efisien selama ini. Ya, saya nggak bilang SOP, tapi mungkin kultur kerja, kebiasaan kerja, ya, proses di pekerjaan yang ribet. Dan coba cari bagaimana cara mengimprove-nya. Jadi kira-kira apa proses yang bikin ribet dan apa ya, bagaimana kita mengimprove-nya, apa yang harus diperbaiki. Jadi 3 menit ya Mas Wim, mohon di timernya. Coba find one of inefficient processes at your company and figure out how to improve it. Gitu. Ya. Ambil mengerjakan tugas dari Mas Atar, tolong dihidupkan video masing-masing Bapak Ibu.
rekan-rekan sekalian? Jadi jawabannya boleh di chat box atau nanti secara audio juga boleh ya. Jadi silakan kayak tadi aja kalau sudah dapat idenya langsung ditulis. Itu. Ini bukan berarti harus benar atau gimana ya. Yang penting teman-teman sudah sudah muncul ide, tertrigger idenya. Oh, kita bisa membuat seperti ini mungkin ya, proses yang lebih efisien lagi. Jangan terlalu ribet. Silakan. Kira-kira apa nih yang selama ini bikin ribet? Mungkin selama WFH, mungkin di kantor kita, approval harus hard copy, ya kan, approval harus tantangan basah, mungkin kita bisa buat efisien dengan cara nggak perlu tantangan basah, digital mungkin. Gitu. Ya, coba kita brainstorming, kira-kira ada yang apa yang nggak efisien selama ini. Gitu. Supaya kita bisa lebih efisien lagi, minimum viable bureaucracy. Gitu. Ya. Dan saya percaya tim empowerment jawabannya di tangan masing-masing, bukan di saya. Saya hanya memberikan vision aja. Ada MVB. Gitu. Coba dipikir-pikir apa yang bisa kita improve dari proses yang selama ini kita jalankan. Yang selama ini kita bilang, aduh ribet banget sih, gini doang harus seperti ini, gitu kan. Misalkan contoh saya, Mas Wim ya, sekarang hari Jumat ya, Rabu kemarin saya mesti ke klien saya di tengah-tengah kota untuk nganterin invoice, Mas Wim. Gitu. Oke. Harus nganterin invoice, harus ke kantornya, dan tentu orangnya mesti ada juga, gitu kan. Jadi saya minta tolong orangnya juga untuk datang ke kantornya, saya juga mesti bepergian ke kantornya, terus serahin dokumennya cuma 3 menit kali ya. Itu saya bilang ke security kantornya, Mas, saya parkir di lobby aja ya, nggak ke parkiran, ribet gitu kan. Saya parkir sini aja cuma 5 menit doang kok, gitu kan. Terus sampai sana, security ngecek ya temperatur dan lain sebagainya. Saya WA orangnya, Mas, gue dari bawah ya. Dia turun ke bawah, Mas, ini dokumen-dokumennya, saya tunjukin semuanya. Saya taruh di amplop, saya setelah terimakan kepada beliau. Dia sudah oke. Terus apa? Saya pulang, dia pulang. Udah. Menurut saya itu nggak efisien. Gitu. Tapi it happens. Ya. Oke. Kalau Mbak Korin sih sudah sangat agile lah, gitu. Mbak Korin sudah sangat agile. Menarik. Ini Mbak Korin harus ngisi ini, harus ngisi acara nih Mbak Korin harusnya. Ya, jadi Mas Atar, ya ini silakan. saya ngeliat waktu Mas Atar ngasih tugas nih, Mbak Diah kayaknya senyum-senyum nih. Boleh dong dinyalakan mic-nya Mbak Diah. Ada yang mau di-share Mbak Diah dari penugasan yang barusan dari Mas Atar? Belum kedengeran suaranya Mbak Diah? Masih di-mute ya? Enggak sih, sudah nggak di-mute, cuma mungkin... Oke. Apa ya? Sekarang sudah kedengeran. Silakan Mbak. Baru join nih soalnya. Coba kira-kira apa ya selama ini dikerjakan yang bikin ribet lah katakanlah. Mungkin ada aktivitas yang redundant, yang 2 kali gitu, atau dokumen yang mesti dibikin 2 kali, double. Ya, jadi kalau dulu saya nge-lead PMO, hal pertama yang saya lakukan adalah merapikan SOP, karena kebetulan saya punya otoritasnya merapikan SOP, dan tebak Mas Wim, saya dari 2 dokumen yang mesti dibuat, Project Charter dan Project Management Plan, kalau Mas Wim kan udah tahu banget ya 2 dokumen ini penting ya di dalam project, itu karena 2 dokumen ini menurut saya redundant, kontennya mirip banget. Saya hapus yang namanya PM Plan. Wah, ini luar biasa ya. PM Plan saya hapus dari catatan SOP saya. Kenapa? Karena kontennya saya lihat redundant. Charter kontennya seperti ini, PM Plan kontennya seperti ini. Dan project manager saya mesti bikin kedua-duanya. Menurut saya ini wasting waktu banget. Akhirnya saya coret PM Plan, nggak perlu dibikin, tapi konten yang valuable dari PM Plan, saya masukkan ke dalam project charter. Jadi cukup 1 dokumen yang dibuat. Nah, saya bikin itu sebagai SOP. Nah, itu salah satu bentuk dari minimum viable bureaucracy. Mungkin di tempat teman-teman ada yang mirip-mirip, ya, atau yang sudah pernah mengalami akhirnya SOP-nya jadi lebih ringkas. Nah, coba saya lihat Kang Fuad juga gesturnya nih sedang bergerak-gerak agak-agak gelisah nih. Mungkin ada yang mau disampaikan Kang Fuad?
Eh, mirip sih dengan tadi yang dibilang Mas Atar. Jadi terbayang aja dulu waktu masih eh, rajin menerima gaji bulanan gitu ya. Kalau sekarang udah nggak rajin menerima gaji bulanan. Menggaji Jadinya berarti harian Pak ya. ya. Kenapa? Orang jadi menggaji orang, jangan-jangan. Gaji orang. Jadi memang waktu di perusahaan terakhir itu memang banyak sekali ketidakefisienan kerja, terutama terkait dengan dokumen chain request gitu ya, yang saya ingat banget karena prosesnya itu emang harus birokrasi banget, harus tanda tangan si A, si B, si C. Sedangkan kita di lapangan, yang namanya di lapangan pengen bergerak itu cepet gitu ya. Jadi kadang akhirnya birokrasi tetap saya jalankan, tapi nyataan di lapangan ya udah modal nekat aja, bismillah aja udah urusan belakangan gitu. Sering dapat SP itu udah langganan gitu, teguran-teguran itu udah langganan. Jadi yang penting niatnya waktu itu kerjanya lancar karena emang waktu itu di posisi tidak bisa punya power untuk merubah SOP yang sudah ada gitu Mas Atar. Ya. Jadi hanya follow the rule, tapi ya di lapangan saya coba berjalan dengan apa yang saya rasa itu yang benar gitu dan bisa dijalankan. Gitu Mas Atar. Terima kasih Kang Fuad. Jadi kalau saya bilang nih Kang Fuad ya Mas Wim, ini udah agile sekali ya, sudah agile sekali, sudah tahu birokrasi itu menghambat kecepatan. Dan satu hal yang saya ambil dari ceritanya Kang Fuad ya, bahwa tim empowerment yang paling tahu ya prosedur sebaiknya seperti apa yang menjalankannya gitu. Tapi betul Kang Fuad nggak di posisi ya memiliki otoritas untuk memperbaiki SOP. Gitu. Tapi Kang Fuad udahlah jalanin aja gitu. Ya kan, jalanin aja. Seperti Mbak Korin bikin Kanban, jalanin aja gitu. Dengan resource yang ada. Terima kasih Kang Fuad. Kang Fuad sekarang jadi kerja sendiri nih? Jadi cowok panggilan, Kang. Oh, jadi cowok panggilan. Sama dong, kayaknya saya juga cowok panggilan. Tapi juga nih ada yang menarik juga nih dari selain Kang Fuad tadi barusan dari Bu Teti nih. Bu Teti bilang bahwa review kerjaan yang selama ini bertemu fisik ternyata lebih efisien secara online. Nah, ini efeknya work from home nih. Ya. Bu Teti, silakan Bu Teti, boleh di-share lebih jauh dong Bu Teti. Saya unmute nih Bu Teti. Nah, ya terima kasih Mas. Ya betul, jadi selama ini kan kalau kita satu tim, jadi kalau review pekerjaan itu biasanya kita ketemu tuh, sama ya statusnya kami kerja sendiri gitu. Nah, sewa tempat itu. Nah, tapi setelah BFM ini malah terasa ya bahwa itu online aja udah cukup. Dulu Skype itu nggak terlalu kepake. Skype tidak terlalu kepake kalau dulu. Jadi kita lebih senang ketemu. Tapi ternyata setelah BFM ini kerasa gitu bahwa kalau online itu ternyata malah efisiennya di apa? Di waktu, efisien di tenaga, nggak habis waktu di jalan gitu. Jadi kayaknya mau diterusin itu. Metode seperti itu kalau kayak itu. Nggak perlu harus ketemu fisik. Ya. Karena sebenarnya kan kayak Zoom itu banyak tool yang bisa dipakai juga gitu. Kayak misalnya untuk gambar sebagainya bisa diterang. Ya semaksimalnya maksudnya. Paling kalau ketemu sesekali aja, nggak perlu yang terus-terusan fisik harus terus. Itu sih pengalamannya Mas paling. Ya. Kantor di mana Bu Teti? Wilayah mana Bu? Kalau dulu sih Tebet, tapi sekarang nggak. Oh, gara-gara BFM ini kita berhenti dulu. Kan sewa Mas. Iya. Itu menarik tuh Mas Atar. Ya, jadi yang namanya perubahan banyak efek positifnya juga. Makanya butuh energi positif. Selalu lihat dari sisi yang positifnya. Kalau negatif mulu ya semua hal juga banyak negatifnya gitu ya. Jadi ini bagus ya. Jadi ini juga bisa dipakai buat teman-teman yang lain. Saya rasa teman-teman ngalamin hal yang mirip juga ya. Ternyata lebih efisien secara online. Dan satu hal ya, mungkin mirip dengan Kang Fuad ya. Kita coba panggilan ya. Sekarang kalau training-training semua on time mulainya ya Kang Fuad ya. Semuanya on time. Jadi orang Indonesia sekarang sudah lupa nih budaya kita, budaya ngaret. Sekarang budaya on time semua, luar biasa. Bahkan dengan beberapa 2 sesi online yang sudah pernah saya adakan, itu 15 menit sebelum sesi udah ngumpul peserta semua. Biasanya kalau di kelas itu agak susah ya mengumpulkan on time seperti itu. Ya. Jadi ini menjadi habit baru, berarti habit baru on time ya. Dan juga kita sudah mulai terbiasa ya ngomongin kerjaan secara online. Dengan mungkin tingkat keefektifan yang lumayan tinggi sekali gitu ya, karena terbiasa. Kalau minggu lalu saya bilang apa? Pertama dipaksa, ya kan? Kedua terpaksa, ketiga apa? Level terakhir terbiasa. Nah, kita sudah di level terbiasa, gitu. Ya terima kasih Bu Teti, Kang Fuad untuk sharingnya. Kita lanjutkan ya ke materinya.
Jadi again, coba ya bikin improvisasi ya di kerja kita. Jadi mungkin kalau Bu Teti SOP review kerjaan, ya SOP sekarang udah bisa secara online gitu. Ya, teman-teman coba figure out apa yang bisa dijadikan SOP atau minimum viable bureaucracy dalam bekerja. Nah, sekarang kita ke dua pilarnya si Scrum ya. Kita ngomongin inspect and adapt gitu. Dan inspect and adapt ini bisa dilakukan secara tiap hari ya. Tadi saya sudah mention yaitu dengan menggunakan daily stand up meeting. Gitu. Saya rasa most people di ruangan ini atau di ruangan ini di tempat ini adalah sudah tahu ya daily stand up meeting. Gitu. Dan saya mau leverage ya meeting Scrum selain daily stand up meeting kepada teman-teman. Ya, kenapa? Karena kita sudah lama WFH, ya hampir 2 bulanan. Mungkin saatnya kita meretrospektif, membuat introspektif, ya, membuat introspektif. Apa itu introspektif? Itu sebenarnya adalah kalau di PMBOK namanya lesson learn. Lesson learn. Tapi lesson-nya kalau di Agile setiap 2 mingguan. Ya, biasanya setiap 1 sprint selesai mereka retrospektif. Gitu. Apa retrospektifnya? Ya, kita lihat di sini. Ya, kita belajar dari previous work. Ya, kita bikin small improvements. Ya tadi lebih efektif online, that's a small improvements. Ya kan? Terus kita coba jawab ya 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan, terserah yang mana yang kita lebih suka gitu. Misalkan ya teknik pertama untuk retrospektif, apa yang sudah berjalan dengan baik, what went well. Misalkan meeting online, what can be improved misalkan. Atau what should we start doing, what should we stop doing, what should we keep doing. Apa yang sebaiknya kita mulai lakukan, habit baru apa yang sebaiknya kita melakukan, apa yang sudah nggak boleh kita lakukan lagi nih, misalkan baca WA negatif. Dan apa yang kita sudah bagus lakukan, kita coba pertahankan. What should we keep doing? Oleh karena itu, nanti tugas teman-teman membuat retrospektif. Ya, jadi nanti 3 pertanyaan ini saya kasih contoh versi saya, retrospektifnya saya. Teman-teman coba bikin ya. Gitu. Jadi nanti Mas Wim, habis slide ini mau disiapkan di Slido-nya ya. Nanti teman-teman isi di slide. Oke, siap Mas Atar. Oke. What should I start doing? Ya, myself, saya. Gitu. Saya sekarang ini sudah mulai karena terbiasa di new normal, ya saya sudah mulai terbiasa begadang lagi. Ini nggak benar nih, begadang. Waktu dulu awal-awal WFH disarankan hidup sehat ya. Ini mulai nggak sehat lagi nih saya. Udah mulai suka begadang-begadang gitu. Karena saya orang malam sebenarnya. Gitu. I have to go to bed earlier. Jam 9 jam 10 malam. Gitu. Apa yang sebaiknya saya hentikan adalah membaca berita negatif. Walaupun itu fakta, menurut saya efeknya negatif. Jadi saya akan hentikan baca-baca berita negatif. Apa yang sebaiknya saya pertahankan dari apa yang saya selama ini lakukan, itu adalah keep moving forward. Ya, saya belajar, saya coba dengan belajar, saya dapat energi positif, dan saya sharing ilmu saya. Sehingga saya merasakan manfaat dari belajar saya, dan more importantly, manfaat itu tersebut saya tularkan kepada teman-teman. Dan itu saya ingin tularin juga dengan cara membuat retrospektif. Oleh karena itu, teman-teman, mohon bikin jawaban atas 3 hal ini. Dan Mas Wim, tolong teman-teman mengisinya di Slido. Seperti Slido, ya. Oke. Saya stop share. Ya, silakan Mas Wim mengambil alih. Ini udah ada nih Mas Wim ya, tolong dibacakan. Oke. Yang ini ada menghafal surat-surat baru, alak, stop tidur malam, keep positif dan happy. Waduh. Konsisten baca Quran, yang stopnya worry too much dan keep doingnya learning something new. Hampir semuanya positif nih Mas Atar. Ya, tadi kita sudah melakukan retrospektif ya. Kalau di tim Agile tiap 2 minggu sekali ditanyakan secara anonim, makanya pakai Slido secara anonim. Ya, kenapa? Karena ada hal-hal yang sensitif yang mungkin kalau ketahuan siapa yang ngomong, mungkin efeknya jadi banyak mudaratnya atau banyak efek negatifnya. Oleh karena itu kayak gini dilakukan secara anonim di tim Agile atau tim Scrum gitu. Yang penting kita dapat informasi apa yang bisa diimprove gitu, tanpa membuat orang yang lain baper misalkan seperti itu. Oke. Jadi ini versi saya akan usahakan juga malam ini saya bisa tidur cepat ya, bukan saya tidur malam malah ya, bukannya stop tidur malam, saya mau tidur malam, read negative news dan keep moving forward ya, learning and sharing gitu. Jadi kayak gini-gini nih acara-acara venue ini sangat positif sekali menurut saya. Gitu ya, semua sudah jawab juga ya, what is your retro. Saya mau wrap up ya mengenai materi ya. Jadi kita belajar 2 hal yang cukup penting menurut saya. Kalau minggu lalu kita belajar just in time planning ya. Jadi kita nggak terlalu panjang-panjang planningnya dan kita belajar berkomunikasi
untuk menghindari miskomunikasi di saat-saat yang penuh dengan keterbatasan. Kalau hari ini kita belajar ya obat melawan VUCA, yaitu VUCA Prime. Teman-teman sudah bikin juga ya your version of your VUCA Prime, gitu. Vision, understanding, clarity, and agility, gitu. Yang kedua kita belajar inspect and adapt, ya. Kita belajar inspect and adapt, kita belajar retrospektif, gitu. Karena retrospektif ini yang suka terlupakan. Mungkin teman-teman sudah melakukan daily meeting ya dengan cara-cara Scrum ini, tapi kita perlu juga membuat continuous improvement dengan coba menjawab 3 pertanyaan ini, gitu. Dan buat teman-teman sesuatu yang bisa di take away adalah MVB-nya, minimum viable bureaucracy, ya, buat kerjaan di kantor yang mungkin selama ini kurang efisien. Ya, itu semua merupakan pilar dari Scrum: transparan, inspection, and adaption. Dan buat teman-teman yang jadi leader, ya, coba memberikan inspirasi kepada tim yang dipimpin dengan cara membuat tim empowerment. Berikanlah mereka kepercayaan. Gitu. Oke, kalau nggak ada dari teman-teman, saya mau nutup aja dengan membuat quote ya, Mas Wim. Izinkan saya masuk ke slide berikutnya. Saya bilang we are not living in uncertain times, but in extraordinary times. Kita orang-orang yang extraordinary, orang-orang yang luar biasa menurut saya. Kita sudah melewati Y2K, ya, Y2K pergantian milenium ya, pergantian tahun 1999 ke tahun 2000, kita merasakannya, at least saya merasakannya, gitu, dan saya rasa semuanya merasakan Y2K, gitu. Kita merasakan setelah itu kita merasakan revolusi industri 4.0. Itu bukan sekedar marketing tagline, tapi itu real ya. Revolusi industri itu sudah terjadi keempat kali. Yang pertama itu di akhir abad ke-18 ya, adanya mesin uap ya, industri mulai bekerja ya di Inggris sana, di Eropa, mengubah struktur sistem sosial mereka, ya kan? Dan kita lagi menghadapi itu juga ya. Kalau di sana namanya ada kaum bourgeois ya, dan kaum-kaum lain yang memiliki kapital, ada kaum pekerja ya, working laborers ya. Kalau di sekarang milenial Mas Wim namanya. Generasi milenial. Yang melek teknologi, yang terbiasa kerjanya dunia dengan teknologi atau digital ya. Itu adalah revolusi industri 4.0 kita rasakan sekarang ini. Dan kita nggak hanya di situ juga. We are extraordinary people. Kita merasakan juga yang disebut dengan VUCA ya. Yang volatility, uncertainty, kemudian complexity dan ambiguity kita rasakan. Dan yang lebih hebat dari itu semua adalah kita merasakan pandemi COVID-19 ya. Dan itu terjadi mungkin terakhir ratusan tahun yang lalu ya. Ya mungkin 200 tahun yang lalu. Dan we will survive. We will survive dengan cara kita menanamkan energi positif ya, dengan cara kita retrospektif, tim empowerment ya, agility gitu. Jadi kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita bukan kurang beruntung hidup di saat sekarang ini, kita beruntung. We are extraordinary people. Kita orang-orang yang luar biasa. Dan saya mau mengutip ya kata-kata dari Charles Darwin. Ya, it is not the strongest of the species that survives. Bukan orang yang paling kuat, bukan spesies yang paling kuat yang akan bertahan. Bukan juga yang paling pinter. Saya juga bukan orang yang paling pinter. Banyak yang lebih hebat daripada saya. Ya kalau ngomongin agile. It is the one. Ya. That is most adaptable to change. Yang akan survive itu orang-orang yang cepat beradaptasi terhadap perubahan. Dan saya ya mau mengutip kata-kata Payon, ya, ubahlah ancaman menjadi tantangan and I will do it. Sekian dari saya, Mas Wim. Sesi saya sudah berakhir. Ya, saya agak sedih juga, tapi semua ada akhirnya. Project is temporary. Ya, apabila ada pertanyaan, silakan masih kita buka untuk tanya jawab. Ya. Saya mungkin ucapan terima kasih kepada audiens-audiensnya yang luar biasa selama 2 sesi saya. Terima kasih.